Maaf Mbak, mengganggu waktunya dan meminta waktunya sebentar untuk kami wawancarai seputar dengan konsep dan prospek digital entrepreneur yang diterapkan oleh Kedai Laila. Di sekitar nanti ada 30 pertanyaan yang akan ditanyakan oleh teman-teman saya di depan dan di samping saya ini, dan mohon untuk perkenalan terlebih dahulu dari mbaknya sebagai narasumber. Perkenalkan, nama saya Lailatul Badriah Tama, biasa dipanggil Ila. Saya mahasiswa semester 8 di Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri, Bojonegoro. Saya mengambil jurusan program teknik informatika dan saya tinggal di Dusun Demaan, Desa Saringembat, Kecamatan Singgahan, Kabupaten Tuban. Di sini langsung mulai Pak. Langsung mulai. Kalau nanti iki kayak pertanyaan. Sebelumnya jenis usaha apa yang Mbak Laila lakukan saat ini? Berdagang, jualan makanan dan minuman. Jualan makanan Iya. dan minuman. Dan untuk nama usaha yang usaha milik Mbaknya ini diberi nama apa ya Mbak? Apakah ada filosofinya Mbak untuk memberi makanan nama tersebut? Makanan atau nama Memberi tempatnya? nama tersebut ya, nama kedai. kedainya ya. Kedainya saya beri nama saya sendiri. Oh, namanya sendiri. Iya. Kedai Laila. Nah, bagaimana awal mulai Mbaknya berdagang seperti ini? Kan kemarin kan kuliah waktu 2000 berapa itu loh? Covid kan? iya. Saya 20-an. Ah, iya. Ya kan saya ketimbang gabut di rumah. Saya bilang ke bapak saya, katanya itu nggak apa-apa kalau serius dagang ya saya modeli gitu. Nah, terus saya dimodeli ini awal mula ya gara-gara Covid itu, karena nggak ada kerjaan kan. Iya. Kuliahnya daring gitu. Nah, mengapa Mbaknya milih bekerja sebagai pedagang? Kok nggak yang lainnya gitu? Di kantor gitu. Iya. Kan Covid kemarin kan kebanyakan di rumah kan. Saya ambil berdagang karena ya emang saya suka kulineran gitu. Oh, sudah kuliner. Kira-kira sudah berapa lama Mbaknya bekerja sebagai pedagang ini? 3 tahun ini. Iya. Untuk modal awal dalam mendirikan usaha dagang ini, Mbak hasil modal sendiri atau bagaimana? Dari orang tua. Dari orang tua. Iya. Kira-kira Modalnya dari orang tua. untuk mendirikan usaha ini membutuhkan modal berapa, Mbak? Kurang lebih kalau seisinya ya gerobak sama alatnya sama isinya itu kurang lebihnya 10 jutaan. Oh, berarti modal awal itu 10 juta ya, Mbak? Tapi kan sudah modal awal, terus untuk dagangnya sendiri itu berapa? Apanya? Untuk Pasarannya. pemasarannya makanan gitu loh, Mbak. Saya sesuaikan Per hari berapa oh, maksudnya gitu? penghasilan per harinya. Kalau dagang sih nggak menentu ya. Sama mama kan ada sepi, ada ramenya kalau dagang. Kalau yang lebih rame sih pas waktu Ramadan kemarin. Kisaran berapa Pak untuk harinya? Oh, nek kalau lagi rame sih 500-an ada. Kalau Nek kalau sepi ya 200
Itu segitu. Itu per hari Mbak ya? Sampai 500. Iya. Per hari 500. Yang paling diminati dari menunya Jusnya sama sampelnya sih Boleh. kalau jadi produk kemarin. unggulannya sampel. Iya. Lanjut ke sana. Untuk pertama kali Mbak buka usaha ini, Mbaknya tuh melakukan sendiri atau ada yang membantu gitu Mbak? Saya sendiri. Oh, Dari tangan saya sendiri. Beratnya gimana ya? Saya sebelum terjun ke depan itu dagang Iya. buka, saya kan tes rasa dulu. Oh. Ibaratnya saya buat di rumah gitu, nanti tetangga saya kasih gitu. Kalau jus ya testimoni. gitu, iya. betul. Testimoni. Saya coba kalau sudah enak saya baru berani keluar gitu. Oh, berarti sampai sekarang juga Mbaknya dagang juga sendiri masak-masak. Iya. Ya. Selain di tempat ini ya, Mbaknya juga buka cabang di lain atau enggak gitu? Belum ada, tapi rencana sih ada tapi belum. Oh, belum. Tadi Mbaknya produknya itu selain sampel, jus ada banyak. Ada jamur crispy, tahu crispy gitu, pisang coklat. Nah, untuk apa ya? Ini untuk sampelnya sendiri Mbak ya. Itu bahan dasarnya atau cara pembuatannya itu bagaimana, Mbak? Bahan-bahannya apa Kalau saja? bahan bakunya saya dari saya pribadi, nggak dari yang biasanya kan orang-orang dari tukang slabnya gitu ya bahannya. iya. Tapi dari saya pribadi, baru saya kalau mau gilingkan baru saya antar di tukang slabnya. Oh, Gitu. untuk bukanya sendiri kedainya Mbak Laila ini bukanya dari jam berapa sampai jam berapa, Mbak? Lagi dulu awal kan masih nggak ada sistem kuliah daring atau luring kan. Oh, iya. Saya masih jam 10 sudah buka dulu ya pertama kali. Tapi sekarang kisaran jam 2 baru buka. Jam 2 siang? Iya. Oh, iya. Sampai jam 9. Oh, berarti untuk proses pemasarannya sendiri ya di tempat gitu Mbak ya? Ada nggak kayak COD atau antar-antar? Oh, kalau COD ada, kalau nggak jauh sih. Minimal order 10.000. Oh, Saya cuma di sekitaran iya. sini gitu ya. Untuk strategi bisnisnya Mbak dalam melakukan usaha gitu Mbak biar makin maju gitu. Gimana ya kalau berdagang kan soal cita rasa ya. Kita kalau bisa mempertahankan cita rasanya kan pelanggan kan mesti balik lagi. Jadi naik turunnya harga bahan pokok sih nggak mempengaruhi. Jadi kita stabilkan harga tersebut. Ya harga segitu ya segitu, nggak usah dinaik turunkan. Jadi kita menyesuaikan. Jadi untung banyak sedikitnya kan tetap tetap stabil gitu. Ya kalau harga barang lagi naik ya kita untung sedikit nggak apa-apa. Yang penting kan nggak merubah itu. Biasanya kan ada orang nek sebenarnya barang di cita rasanya kadang dikurangi kan saya nggak gitu. Saya kalau kuliner kan mempertahankan rasa gitu. Strategi saya sih gitu sih. Untuk manajemen keuangan Mbaknya dalam mengelola keuangan itu bagaimana? Kalau keuangan sih yang penting besok ada yang untung berapapun besok ada yang dibuat beli bahan yang habis lagi gitu. Nggak harus Nggak nyomot menarget sana ya? sini gitu. Nggak menarget. Nggak. Jadi kan dagang kan nggak tentu rame, sepinya kan nggak bisa ditarget. Jadi satu bulannya kan nggak bisa harus dapat segini kan nggak. Soalnya kan ya naik turunnya harga kan, naik turunnya pembeli kan ya ada gitu. Untuk pasarannya sendiri Mbak, biasanya yang beli itu dari kalangan anak-anak, remaja Yes. atau di sana? Anak-anak, remaja, orang tua ada. Jadi semua kalangan. Semua kalangan. Untuk apa yang Mbak lakukan agar pelanggan itu selalu merasa puas dan ingin kembali lagi gitu? Ya itu mempertahankan cita rasa. tadi, Jadi kalau cita rasa tetap kan pasti akan kembali lagi dia.
saya kok enak itu kan mesti ibaratnya nek wong Jawa kan di titik neh ngono. Iya. Lalu untuk meningkatkan penghasilan perdagangan tiap hari, apa ada inovasi baru atau bagaimana? Ada sih. Saya mau mencoba inovasi baru tapi setelah kuliah ini mungkin Setelah selesai kuliah. mau tambah menu baru gitu. Biar bervariasi. Biar lebih itu banyak lagi itu peminatnya. Lalu apa yang dilakukan Mbak jika terjadi kenaikan harga di pasar dari bahan-bahannya? Kita sesuaikan aja sih, enggak itu. Saya kan ibaratnya harga kan tak sama ratakan di sekitar ya. Misal ya 6.000 ya 6.000 gitu. Jadi bahan naik bahan turun sih kan saya sudah ada sing biasanya tak googlaan langganan kan sudah tahu kan kalau biasanya kan kalau orang dagang itu harganya kan lebih miring dibandingkan yang biasa orang beli gitu. Jadi gak ngaruh. Lalu hambatan apa dalam melakukan usaha ini? Oh, kalau hambatannya sih kan saya juga jual es ya. Iya. Kebetulan kalau hujan kan Musim dingin menurut ya. gitu. Persaingannya sendiri Mbak di sini apakah selain Mbak ya ada yang lain? Ada. Pertama sih saya aja ya di sini, tapi seiring berjalannya waktu banyak yang niru gitu, yang sama-sama ikut jualan gitu. Banyak sih di sini. Kalau cara mengatasinya persaingan seperti itu gimana Mbak? Saya sih fan-fan aja sih, kan semua kan rezeki Allah yang atur. Iya. Kan kalau emang itu rezekinya ya itu bagiannya samono ngono. Disyukuri aja gitu ya. Iya, Pak. Berapapun tetap seperti. Lalu suka dukanya dalam melakukan Selama perjalanan perdagangan sudah 3 tahun tuh Mbak. sudah 3 tahun. Pasti ada suka dukanya, apalagi Mbaknya juga udah kuliah gitu. Nek sukane ya nek oleh duit akeh. Nek dukane iku nek saumpama bentrok, saumpama ada pesanan ya. Iya. Kalau bentrok sama kuliah itu bingungnya di situ. Kan masih mahasiswa ya. Iya. Bingung masaknya, Iya. bingung itunya. Kan soalnya yang pegang saya semua. Dari mulai buat sampel tuh ya saya, belanja saya. Owner plus Owner chef plus, plus iya. karyawannya. Betul. Soalnya belum berani ambil karyawan. Lalu harapannya ke depan setelah berdagang ini inginnya apa gitu? Harapannya untuk gede Mbak Laila. Pengennya ya lebih maju gitu. Punya karyawan sih lebih tepatnya. Yang utama ya. Iya. Tidak buka cabang dulu. Boleh nek buka cabang Kayak yang dulu. dulu kan cari karyawan dulu atau buka cabang dulu? Yang urgent lah, yang paling urgent. Kan kalau buka cabang harus ada karyawan tetap. Kan ya sama-sama karyawannya seimbang dulu ya. kan. Balance. Yang penting ada modalnya dulu. Iya. Lalu yang terakhir nih, kita kan muda-mudi ya. Apa motivasi atau tips dari Mbak untuk mendirikan usaha? Usaha kan gak harus dagang ya. Kan jenengan nggih kuliah. Nggih. Kan isa ta disambi kerja ngono kan. Luwung lah nek digawe sangu karo ariwi. Jajan gitu. Kual saku. Untungnya kan Iya. enggak kuliah gak menghambat untuk bisa cari cuan sih. Iya, dari cuan. Untuk mengisi gabut ya. Berawal dari kegabutan. Iya berawal betul, dari berawal kegabutan. dari kegabutan. Oke, baik, sudah sekitar 30 pertanyaan Mbak ya. Ada closing statement untuk wawancara kali ini Mbak, dari Mbaknya sebagai founder Sepatah dari dua kata. Laila. Sepatah dua kata. Closing statement. Ganti kata-kata. Yo, tetap semangat nih. Menang ini sambil skripsi tahu. Aku ganti kata-kata.
kata-katanya Mas Radzi, tahu dari kata-kata. Lanjut. Kalau saya bisa menyimpulkan ya, Iya. yang pertama tadi keberanian itu sudah pasti. Iya. Kalau ingin jadi wirausahawan itu kita harus Berani. berani, begitu Pak ya. Iya. Oke, kalau kita tidak berani, takut rugi nggak akan tercapai Nggak, iya. usaha itu ya. Oke, jadi itu yang bisa saya simpulkan. Dan yang kedua, jatuh bangun dalam usaha itu juga sudah biasa. Iya. Yang namanya usaha sepi rame itu juga hal yang Biasa. wajar dan sudah pasti terjadi kalau dalam Kalau dalam entrepreneurship kan gitu. Dan yang terakhir tetap gigih. Jadi kegigihan dalam wirausaha itu juga dibutuhkan untuk seorang wirausahawan. Karena kalau belum gigih setelah jatuh ya nanti Kisut banget. berhenti. Nah itu kan tidak mencerminkan seorang wirausahawan. Jadi betul begitu Pak ya. Betul, jiwa dagang. Jiwa dagangnya harus seperti itu. Oke Mbak, terima kasih atas waktu yang telah diberikan dan kami dan teman-teman juga mengucapkan banyak terima kasih sudah diberikan kesempatan untuk mewawancarai seputar dengan usaha Kedai Laila yang juga bertempat di Saringembat, Kecamatan Singgahan, dan sharing-sharingnya juga kami terima kasih. Semoga kami juga bisa merintis usaha dari nol seperti Mbaknya. Mungkin saja yang dapat kami sampaikan. Kami juga mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.